Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Di video kali ini kita akan breakdown episode kedua The Daredevil Born Again, yang dimana akhirnya kita mendapatkan sebuah konfirmasi bahwa Kingpin untuk menjadi wali kota New York yang baru dan berusaha untuk memburu semua superhero Marvel yang ada di kota New York dengan anti-vigilante law-nya, termasuk Daredevil itu sendiri. Kira-kira seperti apakah hasilnya? Yuk kita bahas. So Mario Booster, let's break down this video. Thank you, New York. But New Yorkers are tough. We know how to take care of ourselves. It concerns me. I said stay out. Episode kedua diawali dengan sebuah tulisan In Loving Memory of Camar de los Reyes, yang dimana dia adalah pemeran dari White Tiger alias Hector Ayala di episode ini. Karena memang aktornya udah meninggal di tanggal 23 Desember tahun 2023 akibat penyakit kanker. Sama halnya dengan aktor mendiang Chadwick Boseman sebagai T'Challa alias Black Panther juga mengalami hal yang sama di tahun 2020 yang lalu akibat penyakit kanker usus besar. Lalu kemudian ada sebuah adegan ketika Kingpin melakukan kampanye pertamanya sebagai wali kota baru di New York, nanti mana akhirnya dia mendeklarasikan sebuah hukum baru yang bernama Anti-Vigilante Law untuk memburu semua para superhero Marvel yang pernah menjadi ikon di kota New York. Dan di sini dia menyebutkan beberapa superhero yang ia tahu di kota New York yang saat ini ya. Yang pertama, dia mengatakan Al Gojo bersenjata dan memakai tengkorak di bajunya, yang dimana hal ini merefer kepada Punisher alias Frank Castle yang kemunculannya sudah di pertama kali di Daredevil season kedua. Bahkan dia pernah menjadi lawan bagi Kingpin di penjaranya sendiri. Yang kedua, dia mengatakan seseorang yang pakai kostum laba-laba, yang dimana hal ini merefer kepada Spider-Man, yang dimana asal-usulnya dilupakan oleh semua orang akibat mantra Doctor Strange di film Spider-Man No Way Home, yang berurusan juga dengan kancelan multiverse itu sendiri. Bahkan aktor Kingpin yang bernama Vincent D'Onofrio pernah mengatakan hal ini kepada semua para media, bahwa dia punya keinginan untuk melawan Spider-Man di project MCU mendatang. Apakah jangan-jangan ini adalah sebuah tease kepada Spider-Man 4 nanti? Well, kita tunggu saja Joy. Yang ketiga, dia mengatakan seseorang yang pakai tanduk iblis untuk menolong semua orang. Tentu saja hal ini mengarah kepada Daredevil itu sendiri, yang dimana dia adalah superhero yang berkonflik batin dengan Kingpin semenjak season pertamanya sampai sekarang. Tapi anehnya di sini Kingpin gak menyebutkan semua anggota level Avengers yang lainnya seperti Ant-Man, Black Panther, Thor, Hulk, dan juga Hawkeye, dan juga yang lain sebagainya ya. Yang dimana hal ini bisa gua asumsikan kemungkinan era Avengers sudah berakhir semenjak MCU Multiverse Saga ini berjalan. Dan di sini Matt Murdock mendengarkan kerumunan orang yang menanggapi Kingpin adalah wali kota baru untuk New York. Ada yang setuju, bahkan juga ada yang gak suka dengan opini yang satu itu. Yang dimana hal ini adalah hal yang sangat wajar karena Kingpin adalah bekas kepala mafia di kota New York yang berkali-kali kedapatan menyongkok semua anggota pemerintah, bahkan kepolisian serta anggota FBI sekaligus di season sebelumnya. Ketika Kingpin lagi pidato, ternyata New York mengatakan acara tahun baru, dan juga akhirnya kita menemukan ada berbagai macam sebuah detail yang gua temukan di frame yang satu ini ya. Yang pertama, di sebelah kiri ada sebuah papan iklan Rogers Musical, yang dimana ini adalah sebuah drama musikal untuk menghormati semua jasa para anggota Avengers dalam menyelamatkan dunia, yang dimana mereka tampil perdana di serial Hawkeye tahun 2021. Yang kedua, di atasnya ada sebuah papan iklan yang bertuliskan Harlem Paradise, yang dimana ini adalah sebuah klub malam yang dimiliki oleh Luke Cage setelah dia mengambil alih klub itu dari musuh bebuyutannya seperti Cottonmouth dan juga Black Mariah dalam serial Marvel Netflix-nya.
Yang ketiga, di sebelah kanannya ada sebuah papan iklan Happy New Year diungkapkan oleh perusahaan besar yang bernama Pim Van Dyne Foundation, yang dimana ini adalah sebuah perusahaan besar yang dimiliki oleh Hope Van Dyne untuk memajukan teknologi PIM partikel dalam bidang kesehatan dan juga teknologi. Yang dimana hal ini membuat gua callback kepada filmnya opening di bagian Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Yang keempat, lokasinya berada di Times Square, New York, yang dimana hal ini membuat kita callback kepada peran Spider-Man dan juga Electro pertama kalinya dalam film The Amazing Spider-Man 2 karangan Mark Webb tahun 2014. Kemudian nextnya kita akhirnya mendapatkan tokoh baru di MCU yang diperankan oleh mendiang Kamar de los Reyes, yaitu Hector Ayala alias White Tiger, yang dimana ketika dia pulang ke rumahnya dan melewati sebuah terowongan kereta bawah tanah, dia mendapati ada seorang yang dikeroyok oleh 2 orang di sana. Hector pun kemudian berusaha untuk menengahi pertengkaran tersebut, lalu dia akhirnya menendang mereka dan menyelamatkan orang tersebut. Dan tanpa ia sadari, salah satunya tergelincir dan menabrak sebuah kereta bawah tanah yang melaju kencang di hadapannya. Dan ternyata orang yang ia lawan itu adalah polisi. Di situ Hector Ayala tidak bisa melakukan apapun dan dia akhirnya menyerahkan dirinya kepada pihak kepolisian. Dan ternyata terungkap di ending bahwa di lengan polisi itu adalah lambang tengkorak ala Punisher. Lah kok bisa? Sebenarnya hal ini mengambil sebuah referensi komik dari komik Punisher volume 2 isu nomor 13 yang dirilis pada tahun 2018, yang dimana banyak polisi korup di kota New York yang pakai logo Punisher diserahkan mereka sebagai sebuah inspirasi bahwa mereka bisa membunuh kriminal yang melawan mereka di luar penegak hukum. Dan Frank Castle alias Punisher yang asli sangat gak suka dengan hal seperti itu, karena Punisher menilai polisi itu adalah penegak hukum yang melindungi semua warganya dan juga menegakkan keadilan sesuai hukum yang tertulis. Sedangkan Punisher sendiri adalah vigilante bersenjata yang akan pakai cara kekerasan untuk menegakkan keadilan di luar hukum itu sendiri. Jadi sepertinya para polisi itu menggunakan lambang Punisher ini sebagai tindakan di luar hukum. Yang dimana hal ini terjadi di semua versi komik Marvel dan juga DC ya, yang dimana semua orang banyak sekali yang terinspirasi dengan superhero dan juga penjahat yang mereka gemari, tapi dengan cara yang salah yang bisa membahayakan orang lain. Yang dimana hal ini membuat gua callback kepada Batman di versi The Dark Knight tahun 2008 karya Christopher Nolan, yang dimana ketika Batman menjadi legenda di kota Gotham tersebut, banyak orang-orang itu yang mulai menirukan gaya Batman ketika mereka mengatakan Scarecrow dan juga anak buahnya yang melakukan transaksi persenjataan ilegal. Kemudian Matt Murdock sebagai pengacara diminta datang ke kantor polisi untuk menjadi pengacara bagi Hector Ayala. Tapi Matt Murdock menyadari bahwa Hector ini menyembunyikan sesuatu yang sangat besar di dalam jantungnya. Maka dia akhirnya meminta bantuan kepada rekan polisinya yang bernama Cherry ini untuk menginterogasi istrinya di kediamannya sendiri sambil mencari barang bukti di kamar pribadinya. Dan ternyata Cherry menemukan sebuah kostum White Tiger yang disimpan di bawah kasurnya, lengkap juga dengan amulet harimaunya yang tampilannya persis banget dengan versi komik The Hands of Kung Fu sebagai debut pertamanya di komik Marvel. Ketika Matt Murdock mengkonfirmasi hal ini kepada Hector Ayala di penjara bahwa dia adalah White Tiger, disitulah dia mulai berkata jujur kepada Matt Murdock. Tapi di sini Matt Murdock juga kesulitan untuk membelanya karena Kingpin untuk menegakkan hukum anti-vigilante law sebagai wali kota baru di kota New York. Sebenarnya Matt Murdock udah punya pengalaman mengenai hal ini, yang dimana hal ini terjadi di Daredevil season kedua ketika Punisher menjadi tersangka di balik kematian keluarganya sendiri, dan Matt Murdock bertindak sebagai pengacaranya untuk membela Punisher di hadapan hukum tersebut. Makanya akhirnya Matt Murdock di sini dia bisa menekankan hal ini kepada hakim untuk memberitahunya bahwa memang si Hector ini tidak tahu apa-apa kalau yang ia serang itu adalah anggota kepolisian dan hanya ingin melerainya saja. I know what I did. I know who I am. And I do not need your help. In the middle of my right mind. Maggot piece of shit I put down. I did it. Dan ternyata di sini Hector Ayala di penjara yang bernama penjara Rikers Island, yang dimana ini sebuah penjara tempat semua para film-film Marvel di penjara di sini seperti Electro, Richard Fisk, Green Goblin dan yang lain sebagainya.
Oh iya, gua masih ingat di breakdown episode pertama, gua membahas mengenai Daniel Blake adalah anak Kingpin, bukan? Jangan-jangan dia punya nama asli yang bernama Richard Fisk seperti pada versi komiknya dalam kisah Amazing Spider-Man isu nomor 83 yang dirilis pada tahun 1970. Dia merupakan anak dari Kingpin dan juga Vanessa Fisk, yang dimana dia baru menyadari bahwa bapaknya adalah gembong kriminal besar di kota New York. Maka dari sinilah dia berencana untuk melengsarkan bapaknya di dunia bisnis mafianya, sampai Kingpinnya asli menjadi depresi karena ulah anaknya sendiri. Jadi bisa gua asumsikan kemungkinannya di season kedua mendatang, kalau emang teori ini benar, Daniel Blake akan terungkap sebagai anak Kingpin yang bernama Richard Fisk. Tapi bedanya di MCU, dia adalah anak pasangan dari Kingpin dan juga istri pertamanya yang namanya belum kita ketahui. Yang jelas hal itu sebelum bertemu dengan Vanessa sekarang. Dan akhirnya Daniel ini akan mengambil alih bisnis lama ayahnya sebagai Kingpin yang baru. Well, lagi-lagi ya, ini cuma teori lihat aja. Tapi so far kita keep ini dulu ya, sampai kepada akhir serial yang satu ini. Kemudian akhirnya Bibi Yurik sebagai wartawan media digital Hell's Kitchen ingin bertemu dengan Mr. Fisk di kantor wali kotanya untuk melakukan wawancara singkat. Dan akhirnya Bibi Yurik menyampaikan bahwa ada komisaris polisi yang bernama Gallo dikabarkan akan mundur dari jabatannya karena dia adalah orang yang gak suka dengan Kingpin yang punya sebuah track record kriminal telah menjadi wali kota baru untuk kota New York yang satu ini. Tapi Kingpin sangat menghargai sebuah informasi itu. Maka dari itu dia memutuskan untuk menemui semua para pejabat yang kontra dengan Kingpin sebagai wali kota, seperti komisaris polisi, kepala damkar, gubernur, dan juga berbagai macam pejabat-pejabat yang lainnya yang ada di kota New York. Orang pertama yang ia temui adalah komisaris polisi yang bernama Gallo, yang dimana dia adalah orang yang benar-benar menghujat Kingpin sebagai bekas gembong kriminal mafia yang pernah membuat New York diambang kehancuran. Jelas hal ini sangat terlihat di 3 season Daredevil sebelumnya. Dan adegan ini membuat kita callback kepada Thaddeus Talbot Ross sebagai Presiden Amerika dalam film Captain America Brave New World, yang dimana dia pernah melakukan kesalahan dalam penciptaan serum super soldier ketika pertarungan Hulk dan juga Abomination di daerah Harlem. Bahkan julukannya adalah Hulk Hunter alias pembunuh Hulk sampai sekarang. So you gave up your criminal empire for what? So you could have... Screw you, Fisk. You're not a mayor who loves his city. A monster trying to rewrite his legacy. Once a thug, always a thug. Lalu ketika Matt Murdock lagi pulang, dia berusaha untuk masuk ke gerejanya, tapi dia tidak bisa melakukannya. Yang dimana hal ini membuat kita callback kepada season ketiganya, yang dimana pastor yang merawat Matt Murdock dari kecil hingga dia dewasa ini sudah tewas di tangan Bullseye karena kesalahannya sendiri. Makanya Matt Murdock merasa bahwa dia nggak pantas kembali untuk masuk ke gereja tersebut. Lalu akhirnya Matt Murdock mengikuti seorang polisi yang menangkap Hector Ayala, karena sebelumnya dia pernah terlibat kepada satu orang yang diselamatkan oleh Hector di kereta bawah tanah tersebut. Makanya Matt Murdock mendengarkan semua percakapan dia dengan indera pendengaran supernya dan menambahkan sebuah petunjuk kalau dia menemukan lokasi orang itu yang berada di apartemen 30. Dan akhirnya Matt Murdock langsung meluncur ke sana bersama dengan rekan kepolisiannya yang bernama Cherry untuk menolong orang tersebut. Dan akhirnya Matt Murdock bertarung dengan kedua polisi korup yang satu itu, yang dimana awalnya Matt Murdock menahan semua serangan dan juga emosinya karena lagi-lagi dia udah pensiun sebagai Daredevil. Tapi karena dia udah emosi banget ya, akhirnya Matt Murdock memutuskan untuk kembali sebagai Daredevil dengan skill bertarungnya yang brutal dan juga penuh darah. Adegan ini diakhiri dengan Matt Murdock yang berteriak kencang untuk melepaskan semua depresi yang selama ini dia tahan. Bahwa ketika dia pensiun, keadilan di kota New York ini semakin tidak jelas dan semakin berbahaya. Yang dimana hal ini nyambung juga ke tagline di poster ini ya, The Devil Work is Never Done, yang ada pada poster perdananya kemarin. Dalam tempat kita bisa melihat kekasih Matt Murdock yang bernama Heather ini ternyata menerbitkan sebuah buku barunya, dan ketika disearch tangan ada pemuda yang mencurigakan banget yang minta bantuannya sebagai seorang psikiater. Nah,
Di sini banyak fans MCU yang berspekulasi kalau ini adalah wujud dari Muse, pembunuh berantai Hell's Kitchen yang akan menjadi lawan utama Daredevil dan juga Kingpin di MCU ini. Yang dimana hal ini berbeda banget dengan versi komiknya, karena ketika Muse membuka topengnya, jelas wajahnya sangat mengerikan dan juga asal-usulnya tidak diketahui sampai sekarang, makanya disebut sebagai villain Marvel yang paling misterius. Beralih kepada kantor psikiaternya, yang dimana akhirnya Kingpin dan juga Vanessa datang kepadanya sebagai klien untuk melakukan sesi terapi psikis dan berusaha menenangkan hubungan mereka berdua sebagai sepasang suami istri adalah Kingpin dan juga Vanessa, yang ternyata Kingpin untuk meninggalkan dia semenjak bertahun-tahun lamanya dari serial Hawkeye series dan juga Echo series, dan ternyata Kingpin selama ini udah mengejar si Maya Lopez sebagai putri penerusnya. Tapi akhirnya hal itu udah gagal dan akhirnya Kingpin menjadi wali kota seperti yang kita lihat di serial Daredevil Born Again yang satu ini. Aduh, sayang banget ya. Tapi gue bisa berasumsi bahwa kemungkinan mereka berdua akan berbalikan kembali seperti pada versi official trailernya dulu. Wow, makin gokil ya. Oke, itu cuma semua breakdown episode kedua Daredevil Born Again yang satu ini. Nah, sekarang gue serahkan kepada kalian semua. Gimana pendapat kalian mengenai breakdown episode kedua Daredevil Born Again yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah, dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Oke? Itu semua mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buatkan video seperti lagi untuk kalian semua. Dan coba untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gue share di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup ya kita, namanya Mario Booster Official. Linknya untuk gue share di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang bergabung ke membership community. Nama gua Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya.